Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan input transaksi di tanggal 25 Januari 2019. Ya, perlu saya sampaikan untuk input transaksi di tanggal 25 Januari 2019 ya, kita sudah masuk pada fitur aset tetap ya, atau fitur aset, di mana untuk fitur aset ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan input transaksi untuk transaksi pembelian aset ya, secara tunai maupun nanti secara kredit. Selanjutnya juga nanti kita akan input transaksi untuk pengakuan aset ya, pengakuan aset. Insya Allah untuk hari ini, kesempatan ini kita akan input transaksi sampai tanggal 29 Januari 2019. Oke, langsung saja kita masuk pada soalnya ya. Tanggal 25 Januari perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut ya. Jadi perusahaan membeli aset secara tunai. Namanya adalah aset Changhong. Tanggal belinya 25 Januari 2019, tanggal pakainya 25 Januari 2019 dan seterusnya. Ini adalah merupakan informasi terkait dengan pembelian aset ya. Selanjutnya ada informasi lagi karena ini pembelian tunai. Untuk pembeliannya itu dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri IDR senilai Rp8.400.000. Nah, untuk catatannya, notnya, pembelian aset tetap ya, untuk melakukan input transaksi pembelian aset tetap kita menggunakan fitur kas dan bank. Kas dan bank, terus selanjutnya pembayaran. Nah, ada informasi lagi, gunakan akun perantara 1108 tentang transaksi aset tetap. Nah, itu not atau catatannya untuk melakukan input transaksi terkait dengan pembelian aset tetap. Catatan yang kedua, untuk pencatatan aset tetap. Jadi kita ada dua langkah ya. Yang pertama kita melakukan transaksi atau input terkait dengan pembeliannya, dengan pembayaran ya, pembayaran. Terus yang kedua baru kita catat aset tetapnya itu apa melalui fitur aset tetap ya. Oke, kita buka accurate-nya. Yang pertama adalah kita lakukan pembayaran dulu. Ini ya, pembayaran dulu melalui fitur kas dan bank, terus pembayaran. Fitur kas dan bank di sini ya, kas dan bank, terus pembayaran. Nah, setelah itu kita masukkan kas dan banknya adalah Bank Mandiri IDR seperti yang ada di soal tadi ya, Bank Mandiri IDR. Nomor ceknya tidak ada karena ini secara tunai ya. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2019. Oke. Terus akun perkiraannya. Ya, akun perkiraannya di sini kita gunakan akun transaksi aset tetap atau kita ketik 1008. Nah, transaksi aktiva tetap ya, kita gunakan ini. Kita ketik 1108 seperti yang ada di modul soal ya. Kita klik. Ada untuk pembayaran transaksi aktif tetap, nilainya adalah sebesar Rp8.400.000. Setelah itu kita klik lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan atau isi info lainnya ya. Info lainnya kita isi dengan
pembelian aset ya. Pembelian aset. Oke. Pembelian aset. Penerimanya tidak ada informasi, nomornya yang tidak ada. Oke, selanjutnya kita bisa klik simpan. Kita klik simpan. Oke. Catatan yang kedua adalah baru kita input terkait dengan aset tetapnya itu apa ya. Tetapnya itu apa? Maka kita melalui fitur aset tetap, terus aset tetap di sini. Nah, namanya apa? Namanya adalah AC Changhong. Tanggal belinya tanggal 25 Januari 2019. Ya, kita isi. Tanggal pakainya tanggal 25 Januari 2019 juga ya. Aset tidak berwujud. Ini namanya aset berwujud ya. Maka tidak perlu kita centang di sini. Aset berwujud, AC itu kan aset berwujud ya. Nah, metode penyusutannya adalah metode garis lurus seperti yang ada di modul ya. Kita sesuaikan metode garis lurus. Akun asetnya peralatan, kita cari peralatan ya. Terus akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan peralatan di sini ya. Terus akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan ya. Di sini kita cari beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan. Nah ini 610202. Oke. Kuantitasnya 1 ya. Kuantitas 1 seperti yang ada di modul, umur asetnya 5 tahun. 5 tahun, rasionya berarti di sini otomatis ya, menjadi 20%. Ini udah otomatis. Nilai sisanya tidak ada keterangannya. Oke. Untuk informasi umumnya sudah sepertinya, kita masuk pada info lainnya ya. Pada info lainnya. Sini ya. Kategori asetnya yaitu tadi aset peralatan kategorinya. Nah, ini ada peralatan. Kita klik peralatannya. Untuk lokasi awalnya tidak ada informasi ya. Lokasi awalnya tidak ada informasi, maka kita tidak perlu isi di sini. Catatannya aja kita isi ya. Catatannya yaitu pembelian aset tadi ya. Pembelian aset Changhong ya. Pajaknya ada ketentuannya ya. Pajaknya untuk pajak ya kita klik pajak ya, kategori pajaknya di sini golongan 1. Nah ini meskipun tidak ada keterangannya ya di sini ya, akan tetapi untuk pajak kita isi golongan 1 garis lurus ya. Tadi kan ada ya di informasi umum ya. Tadi untuk metode penyusutannya yaitu metode garis lurus. Maka di sini di info lainnya kita pilih golongan 1 untuk metode garis lurus. Golongan 1 garis lurus. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan di akun pengeluaran ya. Untuk akun pengeluarannya di sini kita cari akun transaksi aktiva tetap. Transaksi aktiva tetap
Jumlahnya Rp8.400.000. Rp8.400.000. Oke. Nah, sudah kita isi untuk akun pengeluarannya, yaitu transaksi aktiva tetap sebesar Rp8.400.000. Oke, coba kita cek. Oke, kita lanjut. Pembelian AC ya, kita lengkapi ya info lainnya ya. Pembelian AC, aset berupa AC ya, pembelian aset AC supaya nanti jelas. Oke, sepertinya sudah kita inputkan untuk transaksi tanggal 25. Saya ulang. Yang pertama adalah kita input terkait dengan pembayarannya dulu. Terus yang kedua baru kita input untuk aset tetapnya. Mulai dari namanya, tanggal beli, tanggal pakai, dan seterusnya. Ya, tanggal beli, tanggal pakai, dan seterusnya. Nanti kita isi. Terus info lainnya juga kita isi. Ya, untuk akun pengeluarannya juga kita isi dengan akun perkiraan transaksi aktiva tetap. Oke, bisa kita save ya. Nah, untuk kita cek bisa kita klik list ini ya, yang warna hijau ya. Nah, ini ada AC Changhong tanggal 25 Januari. Kita klik, bisa kita klik ya. Jurnalnya kita cari di sini, rincian jurnal ya. Warna hijau ya di sini ya. Lain-lain, terus warna hijau rincian jurnal. Nah, ada peralatan di debit dan transaksi aset tetap di kredit. Karena kita menggunakan akun perkiraan. Akun perkiraan. Tadi ya, transaksi aktiva tetap. Oke. Kita bisa close, kita tutup ya. Dilanjutkan untuk transaksi tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit sekarang. Kalau tadi tanggal 25 secara tunai, sekarang secara kredit dengan informasi sebagai berikut. Namanya laptop Samsung ya, tanggal belinya 26 dan seterusnya sampai harga perolehan 12 juta per unit. Per unit. Dia membelinya 2 unit di sini ya. 2 unit. Untuk harga perolehannya 12 juta per unit, berarti keseluruhan secara totalnya adalah 24 juta rupiah. Untuk pembelian aset ini perusahaan bayarkan 5 juta dari Bank Mandiri IDR dan sisanya akan dicicil ke bank selama 12 bulan. Artinya pada pembelian transaksi tanggal 26 ini perusahaan mengeluarkan uang secara tunai sebesar 5 juta. Untuk sisanya secara kredit atau dengan akun hutang nantinya, gitu kan. Nah, untuk input transaksi di sini, maka catatannya adalah kita lakukan yang pertama pembelian aset tetap ya. Langsung ke buku besar, terus jurnal umum atau jurnal voucher. Gunakan akun perantara 1108 transaksi aset tetap. Terus selanjutnya kita catat aset tetapnya. Oke, kita langsung masuk pada accurate-nya. Yang pertama kita lakukan pembelian aset tetap dengan menggunakan akun perkiraan transaksi aset tetap melalui fitur buku besar jurnal umum. Oke, pengaturan buku besar. Buku besar, fitur buku besar kita buka, terus jurnal umum di sini ya. Tanggalnya, tanggal berapa? 26 Januari 2019 ya. Oke. Terus untuk akun perkiraannya tadi di modul disampaikan kita menggunakan akun perantara transaksi aset tetap. Transaksi aktiva tetap atau aset tetap ya. Oke, kita
klik di sini. Nah, untuk nilai totalnya adalah debit ya, yang masuk ke kita, debit berarti masuk ke perusahaan ya, sebesar 12 juta per unit, padahal dia membelinya adalah 2 unit. Berarti totalnya adalah 24 juta. Oke, seperti yang ada di modul ya. Untuk akun perkiraannya transaksi aktiva tetapnya berarti masuk ke kita, peralatannya kan berarti masuk ke kita sebesar 24 juta, debitnya 24 juta. Kita klik lanjut ya. Terus selanjutnya tadi kita bayar dengan menggunakan Bank Mandiri IDR sebesar 5 juta ya. Maka kita akun perkiraan yang kedua yaitu Bank Mandiri IDR, kita cari Bank Mandiri IDR akun perkiraannya. Nah, kreditnya yang keluar ya, yang kita berikan secara tunai kita bayar sebesar 5 juta ya. Klik, jangan lupa ya di sini kredit ya. Kalau yang pertama tadi terkait dengan transaksi aktiva tetap itu di debit, sekarang untuk Bank Mandiri IDR di kredit 5 juta. Lanjut. Setelah itu masih ada lagi ya yang harus kita inputkan, yaitu apa? Terkait dengan hutang. Ya. Hutang, kita cari akun perkiraannya hutang. Nah, hutang usaha IDR. Hutang usaha IDR. Nah, hutang usaha IDR nilainya dikredit ya, sebesar otomatis di sini sudah ada 19 juta rupiah. Oke, bisa kita klik lanjut. Ini nggak usah kita rubah karena di sana tidak ada keterangan ya, keterangan terkait dengan pemasoknya. Pemasoknya siapa, nggak ada ya. Nggak harus kita ganti. Di sini pemasok bukan pelanggan karena kita membeli. Ya. Klik lanjut. Bentar. Masuknya harus diisi. Oke. Coba kita cari pemasoknya, yaitu pemasok umum ya. Dan biarkan. Oh, sebentar. Untuk akun perkiraan yang kedua, hutang bank. Hutang bank. Coba kita hutang bank. Nilainya 19 juta rupiah. Ya, di sini hutang bank ya, bukan hutang usaha. Karena apa? Kalau kita lihat di modul ya, untuk pembelian aset ini perusahaan bayarkan 5 juta dari Bank Mandiri IDR ya, dan sisanya akan dicicil ke bank selama 12 bulan. Berarti di sini adalah hutang bank. Maka bukan hutang usaha tapi hutang bank ya. Kita cari di sini akunnya adalah hutang bank. Hutang bank ya, hutang bank. Di sini ya. Hutang bank nilainya dikredit 19 juta rupiah. Oke, bisa kita klik lanjut. Nah, terus selanjutnya kita
isikan info lainnya ya. Coba kita isikan info lainnya. Info lainnya pembelian laptop secara kredit. Pembelian laptop secara kredit ya. Oke. Bisa kita klik simpan ya. Oke, kita simpan. Untuk catatan yang kedua yaitu kita lakukan pencatatan aset tetap ya. Kita bisa klik tutup ya. Kita masuk pada fitur aset tetap. Aset tetap terus aset tetap. Ini sama ya. Langkahnya seperti tanggal 25. Namanya laptop Samsung. Laptop Samsung. Tanggal belinya tanggal 26 Januari 2019. Tanggal pakainya tanggal 26 Januari 2019. Metode penyusutannya metode garis lurus. Akun asetnya namanya peralatan. Ya, kita pilih peralatan. Akumulasi penyusutannya akunnya yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan di sini. Untuk bebannya beban penyusutan peralatan, kita pilih beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya ada 2 ya, bukan 1, kita ganti 2. Umur asetnya 5 tahun ya. 5 tahun. Terus kita masuk pada info lainnya. Kategori asetnya kita isi peralatan ya. Kita isi peralatan. Terus pajaknya ya, pajaknya ya. Kita pilih pajaknya yaitu golongan 1 garis lurus. Jangan lupa di sini catatannya yaitu pembelian laptop secara kredit. Pembelian laptop secara kredit ya. Oke, untuk info lainnya sudah. Terus untuk akun pengeluaran kita isi akun pengeluarannya. Kita pilih transaksi aktiva tetap. Nah, tadi sudah kita samakan ya, karena ini merupakan transaksi aktiva tetap, maka kita gunakan akun transaksi aktiva tetap ya. Akun perkiraannya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yaitu 24 juta rupiah. Oke. 24 juta rupiah karena 2 tadi ya, 2 unit laptop Samsung di mana harga per unitnya adalah 12 juta rupiah. Nah, kita klik lanjut. Oke, bisa kita klik simpan ya. Bisa kita cek untuk daftar listnya ya. Sekarang kita punya laptop Samsung di sini ya. Laptop Samsung, kita lihat untuk jurnalnya ya. Nah, transaksi aktiva tetap 24 juta di kredit dan debitnya adalah peralatan. Oke. Coba kita lihat. Oke, sudah. Bisa kita close. Kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 27 ya. Perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual Rp4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR ya. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Nah, di sini ada akun rugi laba penghentian aset tetap. Untuk infonya
buatlah akun baru dengan informasi tipe akunnya beban lainnya, kode perkiraannya 7.300, nama akunnya rugi laba penghentian aset tetap. Untuk catatannya, yang pertama langkah kita adalah untuk buat akun baru melalui fitur buku besar, terus akun perkiraan. Terus yang kedua, langkah yang kedua yaitu penghentian aset tetap, di mana langkahnya adalah aset tetap, terus disposisi aset tetap. Oke, kita masuk pada accurate-nya. Langkah pertama kita adalah buat akun baru melalui fitur buku besar, terus akun perkiraan. Kita masuk pada buku besar, fitur buku besar, terus akun perkiraan. Ya. Tipe akunnya adalah beban lainnya, kita ganti sesuai yang ada di modul. Beban lainnya. Kode perkiraannya 7.300. Nama akunnya adalah rugi laba penghentian aset tetap. Oke, penghentian aset tetap. Oke, setelah itu kita bisa klik simpan. Ini kita disuruh untuk buat akun saja, akun perkiraan ya. Selanjutnya bisa kita close ya. Kita disuruh untuk melakukan penghentian aset tetap melalui fitur aset tetap. Aset tetap, terus fitur disposisi aset tetap, menu disposisi aset tetap ya. Asetnya apa? Namanya 1 unit komputer. Nah, perusahaan menjual 1 unit komputer. Maka di sini kita pilih komputer ya. Tanggalnya tanggal 27 Januari 2019. Nah, kuantitasnya 5 tahun. Oh maaf, bukan 5 di sini. Kuantitas itu berarti jumlahnya ya. 1. Jumlahnya 1 seperti yang ada di modul. Akun laba ruginya ini adalah akun laba rugi tadi yang kita buat. Akun laba rugi penghentian. Kita tulis penghentian. Nah, rugi laba penghentian aset tetap kita pilih. Oke. Untuk lokasi asetnya tidak ada keterangan ya. Oke, kita tetapkan saja di kantor pusat ya. Karena tidak ada keterangan apakah itu di gudang depan atau gudang belakang. Berarti dia masih di kantor pusat. Oke. Aset dijual? Ya, dijual ya. Perusahaan menjual, berarti dijual. Harganya berapa? Harganya Rp4.250.000. Oke. Untuk akunnya kita cari. Ini akun untuk pembayarannya ya. Dengan mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR, kita pilih Bank Mandiri IDR di sini. Nah, Bank Mandiri IDR. Catatannya apa ini? Kita bisa buat penghentian aset tetap ya. Oke. Penghentian
aset tetap. Oke. Setelah itu kita bisa klik simpan ya. Satu kantasnya 1, 27. Oke, sudah. Baik, untuk disposisi aset tetap transaksi tanggal 27 sudah kita inputkan. Kita bisa close ya. Transaksi selanjutnya tanggal 28 pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai kursi kerja karyawan di kantor pusat. Jadi di sini ada kursi yang dikeluarkan dari persediaan karena untuk dipakai sendiri kan gitu ya. Dipakainya yaitu sebagai kursi kerja karyawan. Persediaan bukan untuk dijual, akan tetapi persediaan dikeluarkan untuk dipakai sendiri. Nah, di sini catatannya adalah kursi dikeluarkan dari gudang depan, ya. Yang kedua, tambahkan akun transaksi aktiva tetap pada menu pengaturan. Jadi kita lakukan penambahan akun ya melalui pengaturan. Jadi di sini yang pertama adalah tambahkan akun dulu. Tambahkan akun dulu melalui pengaturan, preferensi, akun perkiraan, terus penyesuaian persediaan. Yang kedua, input penyesuaian persediaan melalui fitur persediaan, penyesuaian persediaan ya. Jadi ada 2 langkah di sini di tanggal 28. Yang pertama kita inputkan akun perkiraan, terus yang kedua kita inputkan persediaan atau penyesuaian persediaan. Oke, yang pertama kita tambahkan ya. Kita buka accurate-nya melalui fitur pengaturan ya. Fitur pengaturan, terus preferensi. Kita tambahkan akun perkiraannya dulu. Preferensi ya, terus akun perkiraan di sini di bawah ya. Bawah sampai bawah akun perkiraan. Terus selanjutnya kita masuk pada menu persediaan di sini, paling kanan. Nah, pada akun penyesuaian ditambahkan yang namanya transaksi aktiva tetap. Transaksi aktiva tetap. Nah, di sini ya, transaksi aktiva tetap. Jadi di akun penyesuaiannya ada 4 ya. Sudah pernah kita tambahkan ya. Yang terakhir yaitu pada tanggal 28 ini kita tambahkan transaksi aktiva tetap. Oke, selanjutnya kita bisa klik simpan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita inputkan persediaan atau penyesuaian persediaannya ya. Melalui fitur persediaan, terus penyesuaian persediaan. Nih, di sini ya. Penyesuaian persediaan kita pilih tanggalnya tanggal 28 Januari 2019. Oke. Barang dan jasanya apa? Yaitu kursi kerja. Kita pilih kursi kerja. Kursi kerja seperti yang ada di modul ya, kursi kerja. Nah, di sini. Karena ini adalah merupakan pengeluaran ya, pengeluaran kan tadi persediaan yang dikeluarkan ya, dikeluarkan dari persediaan bukan untuk dijual akan tapi digunakan untuk kursi karyawan gitu kan. Maka di sini tempat penyelesaiannya itu pengurangan. Pengurangan sebanyak 2 unit. Nah, kuantitasnya 2 unit. Dikeluarkan dari gudang depan seperti yang ada di modul ya, informasi yang ada di modul. Gudang depan. Oke, selanjutnya kita klik lanjut. Pengurangan, tipenya pengurangan ya. Selanjutnya kita isi di info lainnya ya, info lainnya.
Akun penyesuaiannya yaitu akun transaksi aktiva tetap ya. Transaksi aktiva tetap. Tadi kan yang pertama kita lakukan penambahan akun perkiraan tadi ya, langkah pertama. Pada langkah kedua ini kita kaitkan ya dalam penyesuaian persediaan dengan transaksi aktiva tetap. Oke. Keterangannya diakui sebagai aktiva tetap. Diakui sebagai aktiva tetap. Ya. Yang mulanya adalah persediaan dikeluarkan untuk kursi karyawan, digunakan atau dimanfaatkan sebagai kursi karyawan, sehingga kursi tersebut menjadi suatu aktiva tetap, bukan lagi persediaan. Itu ya, paham ya. Oke, selanjutnya kita bisa simpan ya. Kita cek. Oke, kita simpan. Nah, oke. Tanggal 28 sudah kita inputkan. Tanggal 29 sekarang. Mencatat aset tetap untuk 2 unit kursi kerja yang diambil dari stok persediaan. Tadi pengeluaran, sekarang kita catat. Aset tetap ini dinamakan dengan nama kursi kerja kantor pusat. Masa manfaatnya 4 tahun, disusutkan dengan garis lurus. Nah, ini tanggal 29 ini sama seperti tanggal 25 ya. 25 caranya. Kita masukkan melalui fitur aset tetap tanggal 29 ya. Kita catat, berarti masuk ke menu aset tetap. Oke, kita buka untuk accurate-nya. Masuk pada fitur aset tetap. Terus aset tetap. Namanya apa? Namanya dinamakan kursi kerja kantor pusat. Kursi kerja kantor pusat. Ya. Kursi kerja kantor pusat. Oke. Terus tanggal belinya tanggal 29 Januari 2019. Tanggal pakainya 29 Januari 2019. Ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Akun asetnya, metode penyusutannya metode garis lurus ya. Terus akun asetnya yaitu peralatan. Oke, peralatan. Akumulasinya kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Untuk beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan ya. Kita cari beban penyusutan peralatan. Oke, setelah kita isi, kuantitasnya berapa? 2 ya. 2 kursi ya. Umur asetnya yaitu 4 tahun. Oke. Sehingga rasionya di sini otomatis 25%. Selanjutnya kita masuk pada info lainnya. Kategori asetnya, kategori aset peralatan. Ya, peralatan. Oke. Catatannya yaitu pengakuan ya. Pengakuan persediaan menjadi aset tetap. Nah, pengakuan persediaan menjadi aset tetap ya. Pajaknya ya, pajaknya ya. Bentar, untuk pajaknya kita tinggal dulu ya pajaknya ya. Sekarang untuk akun pengeluarannya ya, akun pengeluarannya.
Akun pengeluarannya yaitu aktiva tetap, transaksi aktiva tetap ya. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya di sini adalah 170.000. Kita klik dulu, kita ketik dulu ya, 170.000. Kita klik lanjut. Oke, coba kita cek untuk nominal atau jumlah ini ya, 170.000 ya. Coba kita lihat di buku besar sekarang. Buku besar, terus history akun. Cari yang namanya kursi kerja. History akunnya. Aset tetap. Coba persediaan barang ya. Tanggalnya 01/01/2019. Ini tanggalnya 30 Januari 2019. Nah, ini ya. Nah, ini. Nilainya di sini ya. Ini berkaitan tanggal 29 dengan tanggal 28 itu berkaitan. Pada tanggal 28 itu kita mengeluarkan kursi kerja yang mulanya dari persediaan menjadi aset tetap karena dipakai untuk karyawan. Sekarang di tanggal 29 kita akui gitu kan. Kita akui. Nominalnya berapa? Tadi saya 170.000. Caranya, misalkan lupa nih, yaitu kita masuk pada histori akun. Melalui apa? Coba ya. Yaitu buku besar terus histori akun. Pilih persediaan ya. Karena ini merupakan persediaan barang, tanggalnya tanggal 01 Januari 2019 sampai tanggal 29 Januari 2019. Ya, kita refresh. Kita cari tanggal 28. Nah, betul ya. Jadi tadi untuk aset tetap nominalnya yaitu 170.000. Kita bisa close story akunnya. Ini ya 170.000. Setelah itu bisa kita simpan. Nah, oke. Oke, untuk aset tetap sepertinya sudah ya sampai sini. Silahkan dikerjakan dengan hati-hati karena untuk aset tetap sepertinya agak rumit ya daripada pembelian maupun fitur penjualan yang kemarin atau persediaan yang kemarin ya. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.